Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat cerdas semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada video ini, kita akan membahas materi volume prisma. Selamat menyaksikan. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran ini, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari ciri-ciri prisma, jaring-jaring prisma, dan luas permukaan prisma. Kali ini kita akan lanjutkan materi tentang volume prisma. Setelah menyimak video pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat menentukan volume prisma tegak, menentukan tinggi atau luas alas prisma, dan menyelesaikan permasalahan terkait volume prisma. Baiklah, mari kita mulai pembelajaran ini. Perhatikan tampilan di layar. Tampak sebuah balok dengan panjang, lebar dan tinggi tertentu. Kalian tentu masih ingat rumus volume balok bukan? Ya, rumus volume balok sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Jika kita perhatikan dari bentuknya, balok dapat kita anggap sebagai sebuah prisma dengan alas dan tutupnya berbentuk persegi panjang. Jadi, rumus volume prisma persegi panjang sama dengan rumus volume balok, yaitu panjang dikali lebar dikali tinggi. Karena alas prisma berbentuk persegi panjang, maka panjang dikali lebar merupakan rumus luas persegi panjang atau luas alas prisma. Jadi, rumus volume prisma dapat kita singkat penulisannya menjadi luas alas dikali tinggi. Selanjutnya, kita akan coba mencari rumus untuk volume prisma segitiga. Mula-mula, kita akan menggunakan prisma persegi panjang sebagai model. Seperti telah kita ketahui sebelumnya, rumus volume prisma persegi panjang sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Jika prisma tersebut kita belah menjadi dua bagian yang sama menurut garis diagonal sisi tutupnya, maka kita akan mendapatkan dua prisma segitiga yang mempunyai volume sama besar. Jadi, volume kedua prisma segitiga sama dengan volume prisma persegi panjang. Atau, 2 dikali volume prisma segitiga sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Sehingga, volume prisma segitiga sama dengan setengah dikali panjang dikali lebar dikali tinggi. Atau, kita bisa tuliskan volume prisma segitiga sama dengan luas segitiga dikali tinggi. Karena segitiga tersebut sebagai alas prisma, maka volume prisma sama dengan luas alas dikali tinggi prisma. Dari apa yang sudah kita pelajari, kita dapat menarik satu kesimpulan bahwa rumus volume prisma secara umum sama dengan luas alas dikali tinggi prisma. Dalam perhitungan nantinya, luas alas prisma kita hitung menggunakan rumus yang sesuai dengan bentuk alas prisma tersebut. Selanjutnya, kita akan gunakan rumus yang sudah kita dapatkan untuk menyelesaikan beberapa contoh soal berikut ini. Contoh soal nomor 1. Sebuah prisma, alasnya berbentuk segitiga, dengan panjang sisi-sisinya 3 cm, 4 cm, dan 5 cm. Apabila tinggi prisma 10 cm, berapakah volume prisma? Sebelum kita menyelesaikan soal ini, coba kita perhatikan kata kunci dalam soal, yaitu alas prisma berbentuk segitiga, panjang sisinya 3, 4 dan 5, dan tinggi prisma 10 cm. Karena alasnya berupa segitiga, dengan sisi 3, 4 dan 5 cm, maka kita bisa simpulkan bahwa segitiga alas prisma merupakan segitiga siku-siku. Karena 3,
4, dan 5, merupakan sebuah triple Pythagoras. Inilah sketsa dari prisma yang dimaksud dalam soal tadi. Selanjutnya kita akan gunakan rumus volume prisma, yaitu luas alas dikali tinggi prisma. Dalam hal ini, kita harus menghitung lebih dahulu luas alas prisma. Karena alas prisma berupa segitiga, maka luas alas prisma sama dengan luas segitiga, sama dengan setengah dikali alas segitiga, dikali tinggi segitiga. Sama dengan setengah dikali 3, dikali 4. Karena setengah dikali 4 sama dengan 2, maka perhitungannya menjadi 3 dikali 2. Jadi luas alas sama dengan 6 cm persegi. Lanjut, kita kembali ke rumus volume prisma. Sama dengan 6 dikali 10. Sama dengan 60 cm pangkat 3. Bagaimana, mudah bukan? Jika kalian masih belum paham, silahkan pause video ini, kemudian putar ulang sampai kalian paham. Baiklah, mari kita lanjutkan untuk contoh soal nomor 2. Alas sebuah prisma, berbentuk belah ketupat, dengan panjang diagonal, 16 cm dan 20 cm. Jika tinggi prisma, 24 cm, maka volume prisma tersebut adalah titik-titik. Kata kunci dalam soal ini adalah alas prisma berbentuk belah ketupat, panjang diagonalnya 16 dan 20, tinggi prisma 24. Kita akan gunakan kembali rumus volume prisma, sama dengan luas alas dikali tinggi prisma. Kita harus hitung lebih dahulu luas alas prisma, sama dengan luas belah ketupat. Sama dengan setengah dikali diagonal 1, dikali diagonal 2. Sama dengan setengah dikali 16, dikali 20. Sama dengan 160 cm persegi. Kita kembali ke rumus awal, volume prisma. Sama dengan 160 dikali 24. Sama dengan 3840 cm kubik atau pangkat 3. Lanjut. Soal nomor 3. Alas sebuah prisma, berbentuk belah ketupat, dengan panjang salah satu diagonalnya, sama dengan 6, jika volume prisma, 240 cm persegi, dan tinggi prisma, 10 cm, maka, panjang sisi belah ketupat, atau alas prisma, tersebut adalah, titik-titik-titik. Sketsa prisma, kita akan gunakan rumus volume prisma, karena yang diketahui, dalam soal, volume prisma. Volume prisma, sama dengan luas alas dikali tinggi prisma. 240 sama dengan luas alas dikali 10. Maka, luas alas sama dengan 240 dibagi 10. Luas alas sama dengan 24 cm persegi. Selanjutnya kita buat sketsa alas prisma yang berbentuk belah ketupat. Diagonal 1 sama dengan 6, kita bagi 2, jadi masing-masing 3 cm. Lanjut. Kita gunakan rumus luas belah ketupat. Luas alas sama dengan luas belah ketupat. Sama dengan setengah dikali diagonal 1, dikali diagonal 2. 24 sama dengan setengah dikali 6, dikali diagonal 2. Jadi, diagonal 2 sama dengan 24 dibagi 3. Kita mendapatkan hasil, diagonal 2, sama dengan 8. Hasil diagonal 2 ini, perlu kita bagi 2, sama dengan 4, untuk kita gunakan dalam perhitungan selanjutnya. Berikutnya kita akan mencari panjang sisi alas prisma. Perhatikan sketsa alas prisma berupa belah ketupat dengan kedua diagonalnya, saling membagi 2 sama panjang, dan berpotongan tegak lurus, yang telah terbagi menjadi 4 segitiga siku-siku. Kita hitung panjang sisi belah ketupat,
menggunakan salah satu segitiga dengan teorema Pythagoras. Panjang sisi S sama dengan akar dari setengah diagonal 1 kuadrat ditambah setengah diagonal 2 kuadrat. Sama dengan akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Sama dengan akar dari 9 ditambah 16. Sama dengan akar dari 25. Jadi, S, atau panjang sisi belah ketupat, sama dengan 5 cm. Kita akan lanjutkan, untuk soal nomor 4. Alas sebuah prisma berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi 3, 4, dan 5. Jika volume prisma 60 cm3, maka luas permukaan prisma adalah titik-titik. Perhatikan kata kunci dalam soal yang di garis bawah. Mari kita selesaikan. Pertama, kita sketsa dahulu gambar prismanya. Selanjutnya, karena yang diketahui volume, kita gunakan rumus volume prisma. Untuk perhitungan volume, kita memerlukan luas alas, jadi kita hitung terlebih dahulu luas alas prisma. Luas alas sama dengan luas segitiga. Sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi segitiga. Sama dengan setengah dikali 3 dikali 4. Sama dengan 6. Kembali ke rumus volume prisma. Volume prisma sama dengan luas alas dikali tinggi prisma. 60 sama dengan 6 dikali T. Jadi, T sama dengan 60 dibagi 6. Kita mendapatkan nilai T sama dengan 10 cm. Terakhir kita akan hitung luas permukaan prisma. Luas permukaan prisma sama dengan 2 kali luas alas ditambah dalam kurung keliling alas dikali tinggi prisma. Di sini kita memerlukan keliling alas. Ingat, alas prisma berupa segitiga dengan sisi 3, 4, dan 5. Lanjut. Sama dengan 2 dikali 6 ditambah dalam kurung 3 ditambah 4 ditambah 5 dikali 10. Sama dengan 12 ditambah dalam kurung 12 dikali 10. Sama dengan 12 ditambah 120. Kita mendapatkan hasil luas permukaan prisma sama dengan 132 cm persegi. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat, lakukan protokol kesehatan 5M dimanapun berada. Terima kasih telah mendukung channel ini.